أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi fasal. Suci. Sohifan 16. Alamatul bulughi utawi pira-pira alamate balik iku salasun telu. Tamamu khamsa asyarata sanatan. Siji sempurnane umur 15 apane sanatan taune fi zakari wal unfa ing dalem wong lanang bocah lanang wal unfa lan bocah wadon. Dadi tetengere alamat-alamate balik iku ana telu. Setunggal sempurnane umur 15 tahun baik lelaki maupun perempuan. Yang kedua wal ihtilamu lan mimpi fi zakari ing dalem bocah lanang wal unta lan bocah wadon netis esinina kadue bocah sing umur sama apane sinina pira-pira taun. Dadi sanggere nomor lorone ngimpi metu maneh baik lelaki maupun perempuan pada umur 9 tahun. Yang ketiga wal haidulan haidil unta ing dalem wong wadon netis esinina kadue umur sama sinina pira-pira taun. Nomor telune alamat daripada balik niko wong bocah wadon itu haid. Bocah wadon itu haid pada umur 9 tahun. Jadi kesimpulannya kados niki. Alamate larek baik sobi maupun sobiah, alamate bocah. Artinya balik ketatapan hukum wajib nglakoni perintah Allah Ta'ala dan wajib ninggal larangan Gusti Allah Ta'ala menika menawi lare estri maupun lare jalan menika umur atau yuswa kang 11 tahun. Nomor kalian niku menawi ngimpi baik lelaki maupun perempuan niku ngimpi pada posisi umur 9 tahun. Kemudian yang terakhir yang ketiganya itu manakala lare niku lare estri niku mpun haid itu yuswa 9 tahun ini kompon haid itu walau lahdotan walaupun sampai cerotan tetap mau dikatakan sudah dikatakan balik. Maka ketatapan hukum lakoni sholat, lakoni puasa saatnya puasa. Kemudian wa inna ma dzakar musannaf awala maslaha fil fikri alamatul bulugh li anna manatul taklif alal balik tuna sobi wa sobiyah. Jadi Kiai Musannaf yang mengarang kita berarti Kiai Nawawi Banten, beliau mendahulukan masalah ilmu fikihnya itu menerangkan tentang masalah alamatnya balik dikarenakan tanggung jawabnya orang yang ketaklif, orang sing wong sing diperintah melakoni perintah Gusti Allah dan ninggal larangan Allah Ta'ala itu ketika posisi balik tuna sobiyah wasobi, bukan sobiah berarti bocah wadon cilik atau bocah lanang cilik. Lakin yazibu ala sabili fardhi kifayah.
Tapi wajib ala aslihi ma'adzukur wal inaf. Tapi wajib bagi lelaki, bagi orang tua, wong tua wajib kifayah untuk apa? Ayat murohuma bisolah, supaya mereka maksudnya berdua sobi maupun sobia supaya melakukan sholat wana tatawaqafu alaihi kawudun, atau dan juga menjalankan melakukan yang berkaitan dengan sholat setelah wanahwi ba'da istiqmalihi masab sinina, setelah umur 7 tahun. Jadi sampai dari umur 7 tahun kewajibannya wong tua maring anak merentah maring anak bocah lanang atau bocah wadon dididik untuk bisa menjalankan sholat dan yang terkaitan dengan sholat kayak wudhu atau tayamum. Bocah dididik supaya bisa, supaya ngerti, paling tidak yang mengerti bahwa kewajibannya adalah ketika wis sempurna umur 7 tahun idza mayyazana likane tamyiz wa haddu tamyiz utawi hadde batas tamyiz iku ayasira yen dadi apa sobi-sobiat bihaitsu yakulane kelawan yen toh mangan yakulane mangan karone si sobi-sobiat wakda rumah hale dheweke si sobi-sobiat wa syrobane wa hadduma lan minum kedua-duanya minum ya wahda rumah hale dheweke si sobi-sobiat wayastin ziani dan juga ceweknya wahda rumah dheweke fala yajibul amru idza mayyaza qablasih. Maka bagi wong tua memang terkena hukum fardhu kifayah untuk mendidik anaknya ketika masa belum balik. Sadurunge balik memang dituntut untuk orang tua mendidik anaknya. Ketika sudah balik batas daripada mumayyiz si anaknya mau sanggara wis bisa mangan dhewek, wis bisa minum dhewek, wis bisa cewek dhewek. Sadurunge umur 7 tahun memang wong tua tidak wajib perintah. Ya, tapi banyusan mengukur hukumnya sunah dong. Sunahnya wong tua sebelum umur 7 tahun mendidik anaknya supaya bisa melakukan sholat, melakukan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lain kayak puasa. Misalkan puasa durung bisa pas, ya cara prakteknya puasa dididik dari misalkan esok ya kemana di mangan akan di kedua misalkan berduga tengah hari ya kemana dari di mangan. Mereka yang saran mendidik maksudnya supaya mengenal kewajibannya sendiri. Jadi mau si bocah mau ketika wis gede dia mengenal kewajibannya dewa. Oh aku berarti sudah bulan puasa, kewajibannya aku puasa. Ya betul ya dijak ke masjid atau yang langgar sempat pelanggar atau sempat masjid dengan tujuan walaupun yang karena sing salah itu dudu mulai kan bocah cilik kan yang masih guyon sampai dudu sing salah bocah wong tuane selagi asik cilik dia orang ketatapan hukum bener salah karena durung balik durung ngerti lah kok misalkan Jumatan wong tuane harus mengiring maksudnya supaya si anak jangan sampai terjadi fobia di masjid atau fobia di musola sehingga kok gedene gara-gara kan yang musola dilarang kan masih dilarang akhirnya barang wis gede beneran harus bayang apa kowe dadi sing mulai awal cilik memang diarahkan ben mengenal masjid dhewe mengenal mushola dhewe termasuk mengenal kiai mengenal kiai juga sangat penting karena di zaman saiki wis macam-macam Pak zaman saiki wa ayyakmuruhuma aidun bi syara'id al-dhahirah. Dan juga wong tua kewajibannya wong tua di situ kesunahan wong tua sebelum balik itu dituntut maksudnya mendidik memberitahu tentang ilmu syariat agama secara zahir nahu as-shaum kayak dene puasa idza atoko soten kapan bocah iki mau kuat mampu tapi kan sama mampune artinya misalkan puasa barang dikongkon puasa kemampuannya mengukur setengah dina ya setengah dina ora apa-apa njaluk mandi nek mangan njaluk minum asal lari mangan aja gelandangan mana-mana asal lari mangan gampangannya dididik supaya
modelnya kayak gue, sehingga nantinya itu mengenal kewajibannya sendiri. Wala budak dan pasti masih watil amri, dan kan udah kalau wala budak berarti harus ya gue masih watil amri ing dalam sartane sifat perintah walaupun si bocah mau aring lakonane ki ora sempurna atau ora pas, tapi tetap dituntut bahwa ini adalah puasa, ini adalah masih harus sholat gitu. Minat tertib yang memang sebagai pembelajaran kan yakula musiliyah wakilah dor batu kuma, kalau memang tidak mau ya ning kono kapan disumut 7 tahun pokoknya dipukul, tapi dalam arti pemukulan yang tidak membuat bocah mau jelas atau menjadi tatulah ya melukai si anak itu tidak, tapi dalam hal pendidikan. Wa yu'allimahu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ulida bi Makkah, dan juga harus memberitahu bahwa Nabi ne kula panjenengan maring anake mau lahir di Makkah. Harus diberitahu ke Nabi ne aran Muhammad Rasulullah lahir di Makkah. Nanti hijrahnya di hijrah siapa? Hijrahnya pindah ke Madinah. Sampai beliau meninggal juga di Madinah. Di Makkah 13 tahun, di Madinah 10 tahun. Nah, Kanjeng Nabi 10 tahun ke aneh, kayak kami sini lagi rame kayak Kanjeng Nabi ke 10 tahun di Mekah, ini Madinah, 10 tahun di Madinah. Barang 10 tahun di Madinah selama 9 tahun beliau puasa sangat likur dinato orang sampai 30 dinar. 30 dinarnya sapisan. Berarti 10 tahun sanang tahun dia 29 hari, adanya yang 1 tahun 30 hari. Cara ilmukan nyalai ilmu falak ya. Lasan dari kita beracuan dengan ilmu falak, namanya nyalain Nabi yo. Nyalain Kanjeng, ngarani Kanjeng Nabi salah, nyalain Kanjeng Nabi. Kamu murtad berat kok. Ya boleh. Jadi ilmu yang memang perlu kita pelajari ya boleh, tapi artinya syariat itu jangan menghilangkan syariat. Itu kan acuan Rasulullah. Nih kono syariat itu dikedepankan, ilmu tetap dipelajari, jangan sampai hilang. Ya boleh maksudnya. Jadi walaupun itu secara kontekstual para ilmu hitungan mau yang rapas, tapi syariat. Sehingga syariat Gusti Allah melalui Rasulullah. Ya kita tinggal manut saja, ya tinggal manut. Ya, jadi mulanya dalam Nahdien atau ulama itu sumu liru yatiku, sanggapan puasa, ya pokoknya dengan hilang, ya nunggu hilang. Kayak orang cukup deh tunggu, kalau mana ngatung kalian, ilmu hisab kok, iya, apa mana kayak ngatungin kalian, orang cukup deh tung, tapi ya dibukti kena, ya gue dilihat. Wa afdalu li ru'yatin, harus dibuktikan namanya akhirnya NU mau KK 10 KK sing sekliwat walaupun ru'yatul hilal, walaupun orang tunggu si makat deh karena sing laut karena sing gunung mungkur panggon dalam bulan, tapi ngerti posisinya bulan yang lorapan gitu apa yang tengah-tengah sekian 2 derajat atau 2 derajat kurang setengah derajat, berarti 1 derajat setengah. Kowe pan ngomong kayak gue, kudu datung. Sangger ora datung, ora weruh posisine bulan, kowe mulane ilmu ya ditilangna. Ru'yatul hilal kudu dibuktikan. Kowe cara wong NU kaya wong Nabi, ora cukup bilang maksudnya di ru'yatul hilal sing umum, walaupun pakar hitungan harus dibuktikan. Mulane gurune kula panjenengan Asy'ad Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Jadi Imam Syafi'i lagi lakon numpak onta ditakon ya Syekh. Kowe onta sing kira-kira. Nah, takon sing sampeyan wis paham ya. Kan aneh, Imam Syafi'i ora langsung dipafat, mudun dhisik dibukti kena onta sing kira-kira. Ya kowe nuduhna bahwa ilmune Nahdien, kowe memang harus seperti itu. Sampai kan dia tuh di Cilor papat kontak wes kira papat karena apa ada kemungkinan kontak siklo itu bisa terjadi. Besar karena si orangnya dia goblok muda sikile papat. Iya di goblok-goblok
Ya ini digoblok-goblok ya itu kayak cara pandangan ahli sunnah wal jamaah memang kayak luar biasa. Jadi imamnya Pulau Panjusdoyo imam besar. Walaupun ditakoni sangat sepele lah sangat sepele. Tapi kaitannya kalau daerah kok. Orang kaitannya kalau masyarakat. Hari masalah hilang kan kaitannya kok kalau puasa. Ya. Kalau puasa kalau buka puasa, lah gue kan perkara gede, ya kan. Itu perkara cilik, perkara gede itu primer karena membawa orang banyak, ditakoni ya akhirnya beliau pun jawab pada urusan logikanya soal pribadi. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Kalau jangan cerita sedikit, sing kadang-kadang ilmu kiai diboyok ikan wong-wong sing lagi ora seneng Abdul Karim panjenengan tepang nggih. Ya, Abdul Karim wis sing pondok Wirpulu. ulang. Beliau nangani kenakalan remaja. Kenakalan anaknya kayak maksudnya anak santri anak sing batang. Pengurusnya wis blenger. Gampangane maning-maning ngedeng nabu cakwe maning-maning ditaksir, maning-maning ditaksir. Jadi si santri ke bosan. Maksudnya pengurusnya wis bosan, maning-maning enggak tahu bocah kowe mana akhirnya dilaporkan kiai ini laret kados kuliah apa kan di usir apa kan telepon kiai. Akhirnya kiai gawe iklan pengumuman ngesoge orang yang papan pengumuman Pak. Ngesoge ning ngendi? Ngesoge ning sore gedung, ning sore kayak beduk, ning sore beduk. Ya kan orang masuk akalnya kalau panjenengan jelas. Lah sing arane pasang iklan nang ninggalan buning. Ya kapan pengumuman kan ning sore beduk ya. Kiai model apa kayak iki. Bodoh. Iya, mon ini ki bodoh. Kanan kan. Dongeng esokane ning kana ya ning papan pengumuman apa ninggalan bapak ning pintu gerbang bapak. Alkali dadi waca ya. Lah kok malah ning sore beduk ya Allah Gusti. Akhirnya bocah kowe kas nonton balik ya kowe turu ning isor gedung dengak mendur no desa diwaca barang diwaca sing nulis dekane ya esuk-esuk tobat kok njaluk maaf ning kiai itu sebulane kiai itu baru aku ya itulah ilmu NU luar biasa. Jadi mulanya terkadang kita bicara barokah itu tidak ada lain karena kita mengharap manfaat ilmu dari guru-guru kita. Ya, manfaat ilmu bukan berarti singarannya ilmu kudu murid akeh, kudu santri akeh. Itu tidak harus begitu. Sebabnya tak dalam kajian-kajian harbab ilmu thariqat sang dari tujuannya kedudukan pasukannya akeh. Qadariyah berarti Syabdul Qadir Jilani ya ini mau hati-hati mau Syabdul Qadir kedudukan akeh. Ya boy. Tapi anak sing thariqat sing pengikutnya paling sulit ning Indonesia. Aku kadang-kadang pripun nggih bisa sampai karo pasukan kaya wae. Bahasanya apa? Bahasanya murid-murid ilmu Kanjeng Nabi walaupun pengikutnya Syabdul kalau kata Sahrawardiyah sing duwe Gus Koyum. Takone kok menene melestarikan ilmunya Kanjeng Nabi. Barang hebat toh. Lah barang kita kasang ini kowe balane apa? Iya. Termasuk ilmu niki. Bener niki termasuk niki. Ya kan balane kae. Jadi ya judulnya kowe tak dadi tokoh-tokoh sing lagi pada ulang ya sepertinya walaupun pada wong pira ya berusaha diulang. Ayat karena melestarikan ilmunya Gusti Allah melalui para ulama dan para pendari kayak kados niku semoga kados niku. Dan ini kalau mau niki masalah tawakal sing kadang-kadang aku dewek bab tawakal itu rada mumet sedikit. Tawakal sing kadang-kadang kita harus ya wong santri dijaluke kaya wong umum ya repot. Tapi kan kita membahas tawakal itu orang model kayak gue. Malah sing ngomong niki Wan Uwaisal Qarni annahu qol abadallah an ibadata ahli samawati wal ardi yaqbalu minka hatta takuna aminan bima taqulullah min amir rizqi
fika wa tara jazatuka farighan bi ibadati. Qala ta'ala tawakkalu in kuntum mu'minin. Karena sing ngomong wali ya anak dari Quran. Jadi cara Uwais Al-Qarni itu beliau seorang dari sahabat ya orang pernah ketemu Kanjeng Nabi, dari orang sahabat uripe ning zamane Kanjeng Nabi. Tapi orang pernah ketemu iku Uwais Al-Qarni. Tapi orang dari wali kutu. Padahal beliau ning gigiran stempel wali Quran dari waktu bulan syarikal sekian padahal. Tapi beliau dikatakan wali kutub, malah sing dikatakan wali Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini zaman Syekh Abdul Qadir Jailani ya wali hebat maning Imam Ahmad Badawi dan Syekh Imam Rifai, malah satu murid. Maksudnya ning yuswane ning umur ning beliau. Malah beliau Syekh Abdul Qadir Jailani dengan Syekh Imam Rifai beliau sangat gumun. Karena beliau ana wong hebat sama orang langsung ketemu Kanjeng Nabi dalam keadaan yakotan. Wis Abdul Qadir Jailani muda, weruh ning. Dan ini Imam Syekh Rifai pemuda Syekh Badawi, sahabat Badawi sing sholawat Badawiyah. Tapi kesemuanya wali-wali sing model wali kutubul aktub atau kutubul haus, Sultanul Aulia termasuk yang terakhir Khatmul Aulia ila Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani. Keseluruhan dzurriyyatul Rasul. Keseluruhan dzurriyyatul Rasul. Jadi cucu Rasulullah baik dari Sayyidina Hasan maupun Sayyidina Husain. Dan ini polanya harbas babul thariqat yang memang intinya sampai kudu duwe guru yang sikoh, gurunya bersanad kepada Rasulullah. Ya pesan dari kapan ngaji Quran taman apa ya kental sempung. Beda. Maka Quran. Iya, sah. Apa itu malah. Dalam banget. Apa itu? Ngaji Quran Sab'a ya tak ulang mas. Oprong ngaji Quran Sab'a apa. Tapi syaratnya Quran Sab'a kudu kalau ngaji Quran hakas wis hatamu. Iya benar. Benar bahasa Zabul Qayyim yang aduh berat. Klasik tuh Pak. Iya. Terus apa aja ngomong menila terus apa orang payu be saja. Quran semuanya orang payu itu. Ayo aja orang payu. Penting. Dan ini beliau Uwais Al-Qarni mengatakan bahwa kapan kepengin mengabdikan diri kepada Allah ibadah ada sebagaimana ibadahnya ahli langit ahli bumi layak pokok minta Gusti Allah akan terima ibadah sepuluh kan orang akan diterima hatta amin sehingga yakin percaya bahwa kita yang menanggung rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Banyak mereka model kayak gini langsung gak orang dagang orang mah. Nah, racing kan orang iya, saya orang bawang orang mangan atau kira apa ya? Wong itu tapi kurang pas. Kalau nenek, iya. Buat transfer telepon. Ada semua dulu. Berkeyakinan bahwa rezeki Allah Taala sendiri. Gusti Allah sing gawe urip lan gawe mati aja kaya model Fir'aun ning kono artine bisa mateni bisa nguripe ngundang wong loro sing siji dipateni sing siji ora. Wes model ya kowe. Tetapi ku tetep Gusti Allah. Ketika wong iku ke mau dipateni, ke Allah Taala nuruna malaikat Israil pokoknya nyambut nyawane. Nah, bener wis ngarane khairi wa syarri min Allah tetep. Tawakkalu in kuntum mu'minin. Pasrah sira kabeh ing Quran. Iki tawakkalu in kuntum mu'minin Quran. Pasrah sira kabeh kapan sampean kabeh bener-bener wong sing iman marang Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la tawakkaltum lamun tawakkal sira kabeh Allah yang atase Gusti Allah hatta tawakkulihi kelawan pasrah yang sebenar-benarnya
la razaqakum moko yaktene rezekine sapa Allah kum ing sira kabeh. Kapan niki hadis niki? Kapan kula panjenengan niku pasrah maring Gusti Allah dengan sepasrah-pasrahnya, Allah Ta'ala pasti akan memberi rezeki kepada kita semua. Tapi ini kono Gusti Allah madaknane kama ya sukut bae. Kan ini kono diibaratna kaya manuk. Wong pasrah maring Gusti Allah diibaratna kaya manuk, sing manuknya mau esuk mangkat, sore balik wetenge wis wareg. Ya weh. Tapi saya benar pasrah temannya kok kayak model. Jadi ini ada dua imam, Imam Syafi'i dan Imam Malik. Imam Syafi'i kowe muni Gusti Allah kabeh, reseke Gusti Allah. Akhirnya dia ngulang bae. Ya weh. Lah barang Imam Syafi'i mau ngajar dawa aja to kae. Ya wis ngono ndak, terus kayak jane dulu. Akhirnya dia mangkat apa lurus ke ningana kamu semua mau metik anggur, melu metik anggur, barang balik, akhirnya dituduh dari kiainya. Jadi ini hasil aku nyambut gawe sing ngasup anggur sore, ya kok dianggur sama setengah waring lah gampangannya dia, niki hasilnya pulau, mau dipangan bareng. Akhirnya dipangan bareng, akhirnya ngomong, bagaimana rezeki dari mana, ya. Akan tetap melihat rezeki dia. Aku sing kurang baik-baik, tetap tidak rezeki sih ya. Baik Imam Syafi'i nembakane gemuatane gemuyu kok pinter banget sih ya. Kok ada baik pinter rek. Apa akhirnya pada baik mangan anggur barang sing ngesuknya bergawe loro. Anggur jamangan anggur kuwe barang sing ngaji banyak ya iki ya nyata. Oleh klepon. Tapi nggak orang mabur, nggak manuk orang mabur, orang di klepon. Iya. Benar kita mabur ya awalnya. Yes, jadi kesimpulannya itu kita harus berkeyakinan tetap rezeki sing gawe Allah Ta'ala, sing rezeki tetap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adapun syariat berarti perjalanan kita harus sing kadang yang mau dagang, sing pertanian yang mau pertanian, ajang yakini bahwa tanpa pertanian, tanpa dagang kita itu tidak dikasih rezeki oleh Allah. Wah, kok sampai bahaya. Jadi tetap harus yakin bahwa rezekiku sing gawe Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wong kula panjenengan Gusti Allah gawe langit bumi saisine ora melu bantu Kak. Aten melu semen. Ora melu semen, ora melu apa. Ya wis kiranya cukup Kak. Oh, ternyata setengah jam. Ayo sama kaya yang makan tergilek. Ayo lah, setengah jam coknya ada sesuatu. Ya, mudah-mudahan fakang ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.